warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Oke, baik. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu apa itu atom? Saya Pak. Oke, silakan Ismi. Atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron, dikelilingi oleh atom elektron. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempertahankan sifat kimia dari unsur tersebut. Bagus sekali. Pak, jadi atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki bagian dari unsur tersebut. Nah, Bapak mau tanya lagi nih sama Ismi. Tolong sebutkan 3 partikel penyusun atom tersebut. Ada proton, yaitu partikel bermuatan positif yang ditemukan di dalam inti atom. Yang kedua ada neutron, partikel yang tidak bermuatan atau netral yang juga ditemukan di dalam inti atom. Dan yang ketiga ada elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu atau kulit elektron. Oke, baik, tepat sekali. Jadi partikel penyusun atom ada 3, yaitu yang pertama proton yang bermuatan positif, yang kedua elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Nah, di sini hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi, yaitu tentang perkembangan model atom. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian kita masuk pada teori atom Dalton. Nah, di sini atom Dalton adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini Bapak ingin kalian tuh memahami konsep penting dalam teori ini, yaitu konsep utamanya adalah atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Ini gambarannya teori atom Dalton. Kemudian yang kedua yaitu teori atom Thomson, atau yang beliau bernama Sir Joseph John Thomson. Nah, teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori relativisme. Dinamakan teori relativisme karena muatan negatifnya atau elektron itu diibaratkan bisnis mengelilingi atom yang bermuatan positif yang diibaratkan seperti roti. Secara garis besar, teori yang menjadi Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Nah, di sini Bapak ingin kalian kembali memahami poin pentingnya, yaitu atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Nah, itu gambarnya seperti optimismis tergambar di atas. Kemudian yang ketiga yaitu teori atom Rutherford, Ernest Rutherford, yang berbunyi di sini berikut adalah garis besar dari teori atom Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tersedia. Kemudian yang kedua, atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Untuk konsep utamanya yaitu atom memiliki inti kecil bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya seperti gambar di atas. Oke. Kemudian teori atom Bohr atau Niels Bohr. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 2 inti, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Kemudian yang kedua, selama berada dalam lintasan, elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Untuk konsep utama dari teori atom Bohr yaitu elektron mengorbit inti dalam lintasan tertentu dengan energi kuantum tertentu. Oke, ini gambarannya. Kemudian yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, di sini disebutkan dari teori ini yaitu fungsi gelombang digunakan untuk menentukan probabilitas menemukan elektron di dalam tertentu. Kemudian yang kedua, model ini mendukung teori mekanika kuantum dengan menggambarkan elektron sebagai gelombang stasioner. Nah, untuk konsep utama dari teori ini yaitu elektron tidak
memiliki lintasan tertentu, tetapi berada dalam perbedaan dengan probabilitas keberadaan. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami penjelasan Bapak? Bisa, Pak. Oke, baik. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, dari teori-teori atom yang telah Bapak jelaskan, Bapak ingin bertanya pada kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari atom Dalton. Bapak ingin kalian berdua berkelompok, kalian silahkan diskusi tentang kekurangan dan kelebihan teori atom Dalton. Nah, Bapak berikan kalian 10 menit untuk mencatat poin-poin penting dan nanti akan diskusikan. Paham? Pak, paham. Oke, silakan. Ada kesulitan? Tidak, Pak. Oke, ada kesulitan sekarang diberitahukan karena di sini kita sama-sama belajar ya. Jangan takut untuk bertanya ya. Ya, Pak. Karena malu bertanya sesat ya. Jalan. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, anak-anak. Oke, langsung habis. Silakan Fadisa Ismi untuk menjelaskan tentang kekurangan dari teori atom Dalton. Baiklah, kekurangan model atom Dalton yaitu model ini tidak memberikan penjelasan tentang struktur internal atom seperti proton, neutron, dan elektron. Tidak menjelaskan isotop, yaitu model Dalton tidak menjelaskan adanya isotop yang merupakan atom dari unsur yang sama dengan massa berbeda. Yang tiga itu kurang akurat pada atom kompleks, yaitu tidak dapat menjelaskan sifat-sifat dan perilaku atom yang lebih kompleks dan reaksi kimia yang lebih rumit. Oke, baik. Berikan aplaus untuk saudari Ismi. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, kemudian silakan Zahra untuk menjelaskan tentang kelebihan dari teori atom Dalton. Baiklah, kelebihan dari model atom Dalton yaitu memberikan dasar penting untuk konsep atom sebagai partikel dasar dari unsur kimia, menyatakan bahwa atom dari unsur yang sama identik dalam sifat dan massa yang membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur, dan menjelaskan bahwa senyawa terdapat dari kombinasi atom dalam rasio yang lengkap. Oke, berikan aplaus dulu untuk jawaban dari Zahra. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, di sini kalian telah memahami mulai dari apa itu atom, ada berapa bagian dari atom, kemudian perkembangan model atom hingga kelebihan dan kekurangan dari model atom tersebut. Oke, di sini Bapak ingin lanjutkan dengan eksperimen, yaitu tentang teori atom, model atom ini. Oke, di sini Bapak memiliki penggaris dan robekan kecil kertas. Nah, di sini Bapak akan bereksperimen. Kalian perhatikan ya betul-betul. Wah, melekat ya, Pak. Lekatnya? Iya. Lekat. Ini nggak ada lemnya loh. Ya, coba dirasa dulu nggak? Enggak, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi rambut itu elektron ya, Pak. Ya, betul sekali di sini. Jadi di rambut kita ada terdapat elektron. Saat digosokkan pada penggaris ini, elektron itu akan pindah ke penggaris. Kemudian saat dihubungkan kepada kertas ini, nah, bentuk positif dari kertas ini akan saling tarik menarik sehingga terjadilah
meletakkan antara kedua tersebut. Sampai di sini bisa dipahami. Paham, Pak. Nah, jadi untuk bereksperimen itu tidak harus dengan hal-hal yang ribet yang membutuhkan biaya besar. Cukup dengan penggaris dan merobekan kertas kita telah bisa mengetahui sedikit tentang ilmu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita pulang ini, Bapak ingin berikan kalian proses. Tujuannya yaitu untuk mengukur bagaimana jauh kemampuan kalian dalam memahami pelajaran pada hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Ini ada 3 soal. Kalian kerjakan selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silakan kumpulkan. Masih, Pak. Sama-sama. Di sini saya lihat, Bapak lihat jawaban kalian ternyata benar semua ya. Bapak bangga sama kalian karena pencapaian kalian dalam pembelajaran materi Bapak kali ini. Tapi pertahankan ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Sebelum kita pulang, Bapak ingin satu dari kalian memberikan kesimpulan ringkasan tentang pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Silakan di sini. Saya menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu atom. Atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron dikelilingi oleh atom elektron. Adapun komponen yang berikutnya itu ada proton, neutron, dan elektron. Kelebihan dan kekurangannya itu yaitu kelebihannya itu ada menyatakan bahwa atom dari unsur yang sama identik dalam sifat dan massa yang membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur. Adapun kekurangannya yaitu model ini tidak memberikan penjelasan tentang struktur internal atom seperti proton, neutron, dan elektron. Oke, berikan aplaus dulu untuk saudari Ismi. Oke, bagus sekali ya jawabannya dari Ismi. Nah, mungkin sampai di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa sampai di rumah pelajari apa yang kita telah pelajari hari ini dan kerjakan soal yang nanti akan Bapak kirim lewat Classroom dan dikumpulkan pada minggu depan. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam berdiskusi dan menghadiri kelas hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.